Qin Tian berkata, aku Qin Tian, seorang penyintas waktu dan mendapatkan sistem. Dan sekarang aku menghadapi situasi yang menyulitkan. Miao Ling berkata, Guru, kau tak bisa kabur. Qin Tian merasa panik. Miao Ling, ini peringatan. Jangan berlebihan. Miao Ling menjawab, aku tidak dengar, aku ingin melakukannya dengan guru. Aroma guru. Qin Tian bergumam, oh tidak, kekuatan pil Kaisar Yao akan sepenuhnya hilang. Pertama-tama, saya adalah seorang Zheng Renjunzi. Hanya aku yang bisa menuntun kekuatan tubuh Miao Ling untuk menerobos. Miao Ling dengan wajah memerah berkata, pelukan guru. Dan kemudian terdengar suara dari luar rumah. Ah! Qin Tian mengeluarkan air matanya, ada bekas gigitan di dekat mulutnya, dia bicara. Kau seperti anjing kecil, sangat suka menggigit. Miao Ling tertawa. Hehe, kemudian dia membuka matanya. Dari matanya ada yang keluar. Dan sesosok ilustrasi burung Phoenix S terbang ke atas. Qin Tian berkata, berhasil, muncul pemberitahuan sistem. Murid membangkitkan garis keturunan Phoenix S kuno, menerobos ke tahap pertama alam nirvana, bakat naik ke tahap 7, dan hadiah meningkat 60%. Qin Tian berkata, kali ini, panenku tidak sedikit. Akhirnya, keperjakaanku masih terselamatkan. Lalu dia melihat Miao Ling. Dia kehilangan kesadaran selama kebangkitan. Setelah beberapa saat, terlihat di sebuah ruangan. Qin Tian sedang menikmati minumannya. Lalu dia bertanya, kau sudah bangun? Miao Ling yang masih lemas bicara. Bagaimana mungkin? Qin Tian menanggapi, biarkan aku memberitahumu, aku, sebagai gurumu, masih suci dan polos, itu adalah inisiatifmu sendiri. Oh, Miao Ling, mulai sekarang, kau harus lebih berhati-hati. Kemudian dia menaruh mangkuknya di meja, dan berlari pergi, sambil berkata, lagi pula, ada perbedaan antara guru dan murid. Miao Ling bilang, aku melakukan sesuatu, sepertinya. Dia matanya melek tersadar, guru sialan, berhenti. Saat Miao Ling mau mengejar gurunya, ketua sekte dan lainnya datang. Ketua sekte bertanya, Miao Ling, kau membangkitkan garis keturunanmu. Miao Ling menjawab, ya, ketua sekte bicara, bagus, ini berkah untuk sekte pedang Kunlun akan memiliki Holy Realm kedua. Para tetua di sana bilang, ketua, sepertinya An Miao Ling tidak cocok di puncak Changjian. Benar, ketua sekte, jangan biarkan Qin Tian menyia-nyiakan bakat luar biasa ini. Ketua sekte bicara, dia harus diajari dengan guru yang tepat. Itu sepertinya, masuk akal. Miao Ling berkata, aku berhasil membangkitkannya berkat guruku. Jika kalian terus menghinanya, silahkan pergi. Kalian tidak diterima di sini. Ketua sekte dan lainnya jadi bingung. Apa yang terjadi dengan gadis ini? Apakah dia tergila-gila dengan bocah itu? Lalu ada seseorang yang tergesa-gesa berlari menghampiri mereka. Ketua sekte, sesuatu telah terjadi. Tetua baju biru berkata, tenanglah, perlihatkan martabatmu sebagai anggota sekte, mengerti? Muridnya menjawab, maafkan aku, tapi, ras iblis menyerang sekte kita. Ketua sekte Mo Wentian berkata, Miao Ling, kau, dan Qin Tian harus bersembunyi. Miao Ling menjawab, oke. Tetua baju biru bertanya ke muridnya. Kau bercanda kan, iblis? Muridnya menjawab, guru, tenanglah. Tentu saja, ilusi Phoenix S pasti menarik perhatian ras iblis. Ayo pergi temui iblis itu. Dan terlihat para anggota sekte, telah berkumpul di gerbang sekte. Mereka melihat ke atas. Dan di atas terlihat banyak ras iblis yang datang. Iblis naga yang pernah dikalahkan Qin Tian berkata, garis keturunan Phoenix S kuno, ada di sini. Serahkan pembawa garis keturunan Phoenix S. Jika tidak, aku akan mandi darah kalian. Tekanan naga itu membuat murid-murid kesusahan menahan. Dia sangat kuat. Di sisi Miao Ling, dia merasakan sesuatu. Berpikir, ini aura dari Kaisar Naga ras iblis. Tapi aura ini sepertinya tidak asing. Entah kenapa seperti beresonansi denganku. Aku tahu. Pil Kaisar Naga memiliki aura yang sama dengan ras naga. Pil itu memiliki darah naga. Dan ketika darah naga bertemu dengan darahku, itu akan bereaksi dengan sendirinya. Itulah sebabnya. Kemudian dia membayangkan, ketika mencium gurunya.
Lalu dia mengamuk, menendang pintu ruangan gurunya. Guru Wu, kau sengaja melakukannya kan? Setelah melihat dalam ruangan, dia berkata. Dia menghilang. Di sisi lain, tepatnya di gerbang sekte. Ketua sekte Mo Wentian emosi. Cuma kaisar iblis ras naga. Kau punya keberanian tinggi. Bagaimana dengan ocehanmu tadi? Mereka berdua beradu senjata. Kemudian keduanya terdorong mundur. Mo Wentian berkata, dengan kekuatanmu yang rendah, kau berani membual ingin menghancurkan sekteku. Naga iblis menjawab, tentu kekuatanku tidak cukup, tapi dengan gabungan Azure Phoenix dan Raja Kera, apakah itu cukup? Dalam 5 menit, mereka akan datang. Ketika mereka datang, cuma kau sendiri tidak akan cukup untuk melindungi sekte ini. Wahahaha, Ketua Mo berpikir, ada lebih dari satu. Di sisi lain, Azure Phoenix dan Raja Kera sedang menuju ke sana. Raja Kera berkata, ini semua salahmu, kau terlalu sibuk menyembuhkan diri. Lihatlah, kita terlambat. Azure Phoenix menjawab, aku pikir kita memiliki cukup waktu. Di sisi lain, Qin Tian sedang meniup pesawat kertasnya. Dan dia sedang menaiki panci terbangnya. Lalu berkata, sambutlah peserta nomor 78. Terbanglah, dan tangkap mereka. Pesawat kertas itu mengejar dua iblis itu. Raja Kera bertanya. Jawab pertanyaanku, pesawat kertas itu terus mengikuti kita, itu peliharaan barumu kan? Azure Phoenix menjawab, peliharaan dasmu. Lalu Raja Kera menoleh ke arah pesawat kertas itu keluar api di atasnya. Monyet berteriak, hati-hati. Kemudian pesawat kertas meledak, mengenai mereka berdua. Monyet bertanya, kau baik-baik saja? Azure menjawab, aku baik-baik saja, tapi apa-apaan itu tadi? Azure menengok ke atas. Panci, mereka berdua melihat itu. Qin Tian berkata, kalian berdua, jalan ini diblokir. Berbaliklah, monyet berseru. Itu kau, Azure bilang, bajingan yang melukai kami terakhir kali. Monyet bertanya, kau berasal dari sekte pedang Kunlun. Qin Tian menjawab, selamat, tebakanmu benar. Ini hadiahnya. Mereka berdua takut dan pergi dengan cepat. Maaf sudah mengganggu, kami akan segera pergi. Qin Tian menanggapi. Kenapa terburu-buru? Kalian belum mengambil hadiahnya. Ini hadiah untuk kalian, naga emas. Sebuah kaki naga besar dari atas menuju ke arah mereka berdua. Monyet dan Azure melihat ke atas jadi panik. Naga emas. Dan kemudian serangan itu mengenai mereka berdua hingga jatuh ke bawah. Mereka berdua terlihat gepeng di sana. Qin Tian bilang, tes, kalian sangat lemah, bahkan aku baru menyerang sekali. Berpindah di sekte, mereka berdua hanya terdiam. Mo Wentian berkata, hei, ini sudah setengah jam, kelihatannya temanmu tidak datang. Dengan wajah kesal naga iblis berkata, pasukan, ayo pergi. Mereka berdua akan membayarnya ketika mereka kembali. Murid-murid pada senang. Berakhir, sangat cocok menjadi ketua sekte. Mo Wentian berpikir, suku Yao dari Gunung Primordial sudah mengarahkan pandangan mereka ke Miaoling, aku harus kembali ke gunung. Di sisi lain, setelah pergi, naga iblis masih marah. Mereka membuatku malu, dua bajingan itu, semakin aku memikirkannya, membuatku semakin marah. Katak Ijo bicara, jangan marah, bos, minumlah teh ini. Naga iblis menanggapi, teh matamu, jika kau lebih kuat, kau bisa mengalahkan wanita sialan itu, dan kita tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan. Dari kejauhan terlihat Qin Tian naik panci. Aku sudah lama tidak makan daging sapi, aku akan memasak sapi rebus untuk malam ini. Berpindah ke tempat Qin Tian. Dia sedang tidur, kemudian dia membuka mata, dia bergumam. Pagi ini terlalu cerah. Tunggu, kamarku cuma bisa melihat senja. Aku tidur sepanjang hari, dan diperlihatkan keadaan sebelum dia bangun. Miaoling terus membangunkannya. Guru, waktunya latihan. Bangunlah. Guru, ini masih pagi. Ayo lanjutkan latihannya. Jangan tidur, lalu kembali ke waktu sekarang. Qin Tian dengan wajah senang, air matanya mengalir. Setelah sebulan, Miaoling berhenti menggangguku. Kita harus merayakannya. Terlihat sapi yang berlari takut dijadikan masakan. Pergi dariku. Pada malam harinya, Miaoling sedang berlatih, dia seperti berada di tengah benang-benang warna merah,
benang-benang warna merah itu mengelilinginya. Lalu Qin Tian mendatanginya. Miao Ling, ayo makan, kita akan berpesta. Miao Ling menjawab, aku tidak mau makan. Qin Tian bertanya, bukankah kau sedingin es sebelumnya, apa yang terjadi padamu? Miao Ling menjawab, jangan menyentuhku. Ini efek samping dari melatih Supreme Oblivion Record. Qin Tian bicara, Supreme Oblivion Record, aku sepertinya pernah mendengarnya. Supreme Oblivion Record adalah metode kultivasi untuk mencapai alam kaisar. Lalu Qin Tian memukul kepala Miao Ling. Bukan memutus emosi tapi mengendalikan emosi, tanpa terganggu dengan itu. Itu mengajarkan seseorang untuk berpikiran luas dan berjiwa bebas. Miao Ling bertanya, memutuskan emosi, mengendalikan emosi. Apakah aku benar? Qin Tian menjawab, tentu saja, entah mengendalikan emosi atau memutus emosi tidak ada yang cocok denganmu. Sebagai kultivator pedang, kau lebih cocok mengikuti kata hatimu, jadi metode kultivasi, Heart Sword Art, akan menuntunmu ke alam supreme, ini lebih cocok untukmu. Bagaimana? Cuma 200 tael. Miao Ling melihat buku itu. Dia bertanya, apakah alam supreme itu, alam di atas alam kaisar? Qin Tian menjawab, betul sekali. Lalu Miao Ling membayar. Aku ambil ini. Qin Tian bilang, nah, gitu dong. Terlihat 2 koin uang di tangannya. Qin Tian berkata, apa? Di sisi Miao Ling, dia gemetar memegang buku itu. Bergumam, harta yang sangat sulit ditemukan meskipun melewati banyak bahaya di kehidupanku dulu, dengan mudah ku dapatkan. Lalu menoleh ke arah Qin Tian. Guru, Qin Tian bilang. Miao Ling dengan senang berkata, terima kasih, guru. Qin Tian bergumam, itu sepadan, dia batuk, uhuk. Ayo latihan, dan kita harus selesaikan juga latihanmu sebelumnya. Setelah beberapa saat, di tempat lain, ada wanita yang menaiki pedang terbang. Dia menghampiri Qin Tian, adik junior. Qin Tian memberi isyarat agar tidak berisik. Shush. Wanita itu bernama Yan Qingxi. Dia bertanya, adik junior, apa yang kau lakukan? Qin Tian menjawab, metode kultivasi Miao Ling sebelumnya salah. Yan Qingxi bertanya, apakah Miao Ling baik-baik saja? Qin Tian menjawab, dia baik-baik saja. Dia berlatih teknik baru dengan bantuan gurunya, dan dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Qingxi menanggapi, luar biasa, adik junior. Kemudian saat berlatih, Miao Ling mendengar suara. Deguk, 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 ini sangat nyaman. Apa ini? Ini kentang gorengnya. Skill memasakku menakjubkan, benarkan. Adik junior adalah yang terbaik di seluruh sekte. Miao Ling jadi terganggu konsentrasinya. Cukup, kalian pergilah sana. Aku sedang latihan. Qin Tian menanggapi. Aku tahu, tapi Miao Ling, kau tahu kenapa aku melakukan ini? Katanya, tidak terpengaruh oleh sesuatu dari dalam dinamakan ketenangan, dan tidak terpengaruh oleh sesuatu dari luar dinamakan kekosongan. Hanya dengan memiliki hati yang tenang dan stabil, terlepas dari bahaya apapun, seseorang bisa melangkah lebih jauh. Jadi, semua ini untuk melatih pikiranmu. Qingxi berkata, adik junior, kau luar biasa. Miao Ling bicara, itu kenyataannya. Qin Tian berkata, jika kau lama, minumannya akan dingin, dan gorengannya akan dingin, jadi kau harus cepat. Miao Ling, kenapa kau menarik pedangmu? Miao Ling menjawab, hari ini, aku tidak akan bersikap sopan. Aku akan membunuh guruku. Qin Tian bilang, lari, muridmu ini sangat marah. Serpindah, di malam harinya, monyet berdiri di depan Qin Tian. Qin Tian berkata, akhirnya kau datang. Monyet menanggapi, ya, aku di sini. Qin Tian bilang, kau seharusnya tidak datang. Monyet berkata, tapi aku harus datang. Qin Tian bilang, kau sama sekali tidak berubah. Lalu monyet melancarkan serangan ke arah Qin Tian pakai tongkat, mereka bertarung sambil terbang, Qin Tian menghindari serangan itu dengan mudah, dan menendang monyet. Monyet kalah dan terjatuh, dan Qin Tian mendarat ke dekat Wine. Dan mengambil salah satu wine itu, monyet kesal, dengan suara pelan berkata, itu wineku, letakkan kembali. Qin Tian menanggapi, ada namaku di atasnya, jadi ini wineku. Monyet kesal, kau, dan memuncratkan air dari mulutnya.
Kemudian Qin Tian mengikat semua wine di sana. Aku akan kembali dan menikmati wine ini dengan Miao Ling. Lalu pergi meninggalkan tempat itu, aku harus memastikan untuk check-in setelah menunggu begitu lama. Pemberitahuan sistem, Immortal Body of Eternity mencapai tingkat pertama. Time Space Token, di saat krisis. Anda dapat memanggil spirit Anda untuk membantu Anda melalui hukum waktu. Wuhu, berangkat, berpindah di hutan bambu Changjianfeng. Kingxi berkata, akhirnya aku bisa menguasai niat pedang. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Selama 10 tahun terakhir ini, Miao Ling. Miao Ling bilang, tidak masalah. Aku juga mendapatkan sesuatu dari berkultivasi denganmu. Kingxi berkata, aku salah paham denganmu tadi, itu semua karena bajingan itu, Qin Tian, kau benar-benar wanita yang sangat cantik dan manis. Miao Ling, aku akan kembali untuk memberitahu master kabar baik ini. Sampai jumpa lagi, Miao Ling menjawab. Sampai jumpa. Miao Ling meregangkan ototnya. Yeah. Setelah berkultivasi, tubuhku jadi berkeringat. Aku perlu mandi sekarang. Terlihat Miao Ling telah meletakkan pakaiannya di kayu jemuran. Dan dia mencelupkan kakinya ke air. Nyamannya. Dan kemudian dia berendam di air. Miao Ling berkata, dan selanjutnya, seseorang akan muncul. Terlihat di balik bambu, Qin Tian melihatnya, lalu berkata, Miao Ling, Master sudah membuat makanan yang lezat. Ayo kita nikmati camilan tengah malam bersama nanti. Miao Ling merasa kesal. Lagi-lagi begini, dia mengingat kejadian sebelumnya. Pas mau ganti baju, Qin Tian membuka pintu kamarnya. Ayo kita makan. Miao Ling bilang, enyahlah. Dan di saat mandi, ingin beberapa makanan ringan larut malam. Lalu kembali ke waktu yang sekarang. Miao Ling berteriak, Master, apa kau melakukan ini dengan sengaja, atau tidak sengaja? Qin Tian menjawab, sengaja, aku tidak sengaja tahu, kau tahu itu kan? Malam ini, aku berhasil mendapatkan wine berusia 800 tahun dari seekor monyet. Cepatlah berpakaian dan ikutlah minum bersamaku. Jangan khawatir, Master tidak akan mengintip. Miao Ling melempar sesuatu ke arah Qin Tian dengan emosi. Pergi sana. Tengah malam, terlihat bulan purnama. Qin Tian bergumam, ternyata begini rasanya, ada seorang gadis muda di rumahku, yang sudah dewasa. Lalu Miao Ling datang. Master, apa yang kau pikirkan? Sampai kau tertawa begitu. Terlihat Miao Ling yang sudah ganti pakaian baru. Dan terlihat tambah cantik. Qin Tian mimisan. Aku tidak memikirkan apapun kok. Ngomong-ngomong, kau terlihat sangat cantik dengan gaun itu. Miao Ling menjawab, kelihatannya memang bagus. Tapi, gaun yang Master beli ini terlalu ketat di bagian dada. Aku merasa sedikit sesak dan tidak bisa bernapas. Lalu, tiba-tiba kancing bajunya terlepas, terbang terpental. Wajah Qin Tian memerah. Gedenya, Miao Ling berteriak, Qin Tian berkata, hei, tenanglah. Setelah beberapa saat, diperlihatkan, daging sapi yang telah dimasak di wajan. Miao Ling berkata, skill kuliner Master semakin baik. Qin Tian menanggapi, baguslah, makanlah yang banyak. Lalu Qin Tian menyadari sesuatu. Miao Ling bertanya, ada apa, Master? Qin Tian menjawab, Semi Sein telah membawa orang yang menyusahkan ke Kunlun. Mereka mungkin akan menyebabkan masalah. Ayo kita pergi ke puncak utama dan melihatnya. Miao Ling menjawab, baiklah, Master. Berpindah, di aula bela diri puncak utama Kunlun. Ketua Sekte Mo Wentian berkata, aku dengar tetua Lengya baru-baru ini, menantang murid-murid muda dari berbagai sekte, dengan murid pertama Master Sekte. Apa alasannya? Tetua Lengya menjawab, itu hanyalah kesalahpahaman. Orang tua itu bernama Lengya, tetua besar Sekte Penglai. Dia berkata, itu karena Sao Hua telah mencapai titik puncak, jadi dia ingin bertukar wawasan dengan murid dari sekte lain, dan menemukan peluang terobosan. Sebenarnya, kami juga datang ke sini kali ini untuk menyaksikan garis keturunan kuno yang digosipkan itu. Ketua Sekte Mo Wentian berpikir, rubah tua itu, pasti, memiliki motif tersembunyi. Kemudian berkata, maafkan aku, Miao Ling sedang mengasingkan diri. Tetua Lengya menanggapi, oh, maka tampaknya kita hanya kurang beruntung. Dan terlihat di arena, ada yang berdiri berhadapan.
Terlihat seorang pemuda bernama Bai Shaohua, murid pertama Master Sekte Penglai. Dia berkata, apa teknik inisiasi gunturmu sudah membaik? Aku sudah bosan menunggu. Di sisi berlawanan, dia bernama Xuan Lei, putra dari ketua puncak Yu Lei. Dia berkata, maaf sudah menunggu. Kau akan menyesal membiarkanku menyelesaikan teknik inisiasi petir. Kemudian, dia bersiap menyerang. Dia mengumpulkan energi petir di tangannya. Jangan tangisi ibumu saat aku meledakkanmu berkeping-keping nanti. Bai Shaohua dengan santai menjawab. Oh ya, sayangnya, di mataku, kau tidak istimewa. Teknik bela diri tingkat surga, one stroke that determine the world. Dengan serangan satu ujung jari, Xuan Lei langsung terpental, menciptakan efek ledakan di tempatnya jatuh. Dan terlihat dia sudah tumbang. Ayahnya panik. Xuaner. Para penonton berkomentar, apa yang baru saja terjadi? Terlalu cepat, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bai Shaohua berkata, dia benar-benar bodoh. Master Puncak Lei marah. Kau, dan dihentikan orang di sana. Master Puncak Lei, tenanglah. Bai Shaohua berkata lagi, Senior Lei, maafkan aku. Aku tidak menyangka dia tidak bisa memblokir satu serangan pun. Baiklah, siapa selanjutnya? Apa kau datang untuk menghadapiku? Atau kau, tidak ada yang berani. Di sisi lain, Yan Qingxi berkata, Master, lepaskan aku. Jika begini terus, kepercayaan diri para murid akan hancur. Mo Wentian menjawab, baiklah, hati-hati. Qingxi berkata, tolong panggilkan Miaoling juga. Mo Wentian bertanya, apa gunanya memanggilnya? Dia masih kurang dalam skillnya sekarang. Qingxi menanggapi, Master, kau tidak menyadari sesuatu. Di bawah bimbingan Paman Bela Diri Junior, Miaoling telah memahami niat pedang. Aku juga telah melihat sekilas ambang batas niat pedang karena itu. Di situ terlihat Qin Tian yang sedang mengajari mereka. Qin Tian bicara, seperti yang mereka katakan, tanpa pedang di tangan, hati adalah pedang. Mo Wentian bertanya, Qin Tian mengajarkan jalan pedang, dan seorang Miaoling telah memahami niat pedang. Apa kau yakin? Qingxi menjawab, aku sangat yakin. Mo Wentian berpikir, tidak heran anak ini tampak begitu aneh. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Lalu Qingxi maju, aku akan menjadi lawanmu. Bai Shaohua meringis. Hehe, karena kakak senior Kunlun ikut bertarung, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhannya adalah sebuah tempat di alam rahasia Xiao Yao. Jika kau menang melawanku, tempat itu jadi milikmu. Jika kau tidak bisa mengalahkanku, kau berikan aku tempat. Mo Wentian berpikir, sepertinya, tujuan mereka yang sebenarnya adalah sebuah tempat di alam rahasia Xiao Yao. Lalu ketua sekte Mo Wentian bicara lewat transmisi. Setuju. Lalu Qingxi berkata, kami terima. Bai Shaohua bicara. Baiklah, ayo kita mulai. Kakak senior Kunlun. Lalu Qingxi maju. Bai Shaohua mengeluarkan teknik Gale Sword Intent. Keluar energi biru di sekelilingnya. Di sisi lain Qingxi mengeluarkan jurus Pure Sword Intent, dan keluar energi merah. Energi merah itu bertabrakan dengan energi biru. Bai Shaohua berkata, kau juga tahu niat pedang ternyata. Sepertinya kau layak untuk menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Kata-kata omong kosong bisa diucapkan oleh siapa saja. Ucap Qingxi. Bai Shaohua menanggapi, kalau begitu perhatikan baik-baik, kemajuan lebih lanjut dalam dunia pedang. Perpaduan antara niat pedang dan teknik pedang. Dia mengeluarkan jurusnya, Heaven Rank Superior Sword Technique. Gale Sword. Energi itu seperti tornado menuju ke arah Qingxi. Qingxi panik. Oh tidak, serangan itu sampai membuat dinding arena jebol. Dan terlihat Qingxi terlempar ke atas oleh serangan itu. Dia memuntahkan darah. Lalu dia terjatuh dari ketinggian. Mo Wentian khawatir. Qingxi. Di sisi lain, Bai Shaohua bicara. Wow, akan seberapa jauh ya? Lalu terlihat pedang Qingxi yang terjatuh dari atas, berputar-putar, kemudian menancap di tempat arena pertandingan. Bai Shaohua berkata, dan terlihat sebuah kaki. Ternyata itu Qin Tian dan Miaoling yang datang tepat waktu, dan menggendong Qingxi. Kita sampai. Dengan suara lemah Qingxi bicara. Paman Bela Diri Junior.